Ya, sahabat keluarga muslim manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Tanya Ustadz. Ustadz, tadi saya agak bingung masalah mualat tadi Ustadz ya. Iya, Ada jeda gitu. Kalau jedanya agak lama itu nggak boleh Ustadz ya. Jadi misalnya beli uduk terus beli gorengan lagi, lanjut uduk lagi itu nggak boleh. nggak Nah, boleh. ini yang sering kejadian nih Ustadz ya. Jadi uduk terus ada teman yang uduk juga ngobrol. Nih, itu batal uduk nggak Ustadz? Baik, Maksudnya wudhunya gimana Ustadz? baik. Sebelumnya bahwa Heeh. mualat itu adalah satu hal yang wajib dilakukan dalam berwudu. Artinya tidak ada jeda antara mencuci satu anggota dengan anggota yang lain. Jeda. Jeda Hmm. yang tidak berangkat daripada uzur. Misalkan kita uzur itu bisa berupa begini. Kita berwudu di keran yang ini. Ternyata airnya habis. Airnya habis. Maka kita bergegas mencari keran yang lain. Nah, seperti itu. Biasanya ini jarak tempuhnya mungkin yang nggak terlalu banyak lah seperti itu. Nah, ini tidak mengapa. Artinya kita jedanya itu dilakukan dalam usaha untuk menyempurnakan wudhu. Yang ini tidak mengapa. Apabila jedanya itu untuk hal-hal yang di luar wudhu, maka ini yang menyebabkan wudhunya menjadi rusak. Karena al-mualat itu kita katakan wajib, selain tertib dia juga ada mualat namanya. Mualat berurutan. Nah, seperti itu, sehingga kalau dilakukan tidak berurutan artinya kita melenceng dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengenai mengobrol saat kita berwudu, sebenarnya Allah Taala alam, saya tidak mengetahui ada larangan tentang itu. Akan tetapi saya juga tidak mengetahui apakah mengobrol saat wudhu itu membatalkan wudhu yang dilakukan. Akan tetapi perlu dicatat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya oleh Jibril alaihi salam tentang ihsan, fa akhbirni 'anil ihsan, kata Jibril alaihi salam. Al ihsan, kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, ihsan itu adalah apabila engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan apabila engkau tidak melihat Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah melihat kamu. Seperti itu. Nah, sekarang akan muncul pertanyaan, ini berkaitan dengan adab tentunya. Patutkah seorang hamba yang bersiap-siap, dan dia hakikatnya saat dia berwudu itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, patutkah dia melalaikan Allah sambil beribadah dia ngobrol? Ini tentunya di luar adab. Nah, saat kita beribadah harus mestinya kita menghadirkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi setiap tindak perbuatan kita, sehingga kita akan berwudu dengan sebaik mungkin. Nah, kalau kita tidak menghadirkan niat, karena wudu itu kan wudu itu kan ibadah, mengangkat hadas yang dia harus dibarengi dengan niat. Nah, niat dalam ibadah apapun, niat itu harus selalu muncul, harus selalu hadir dari awal ibadah dikerjakan sampai ibadah itu selesai dikerjakan. Nah, kalau orang disibukkan dengan mengobrol, maka niatnya bisa saja tidak lagi hadir. Nah, seperti itu. Jadi ini mengurangi adab. Dan sebaiknya tidak dilakukan. Luar biasa. Jadi ngobrol itu sesuatu sifat yang tidak terpuji ketika berwudu, Ustaz ya. Iya. Ya, baik Ustaz. Singkat saja. Kira-kira hikmah dari wudunya apa Ustaz? Hikmah daripada berwudu tentunya bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci, yang senantiasa menjaga kesucian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, seperti itu. Dengan kita berwudu dan menjaga kesucian kita, kita dapat meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmah yang besar yang saya rasa nggak ada yang terbesar di belakang itu. Apa kenikmatan yang lebih besar daripada cintanya Allah kepada kita? Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Ustadz yang sudah hadir di kesempatan kali ini, kemudian memberikan ilmunya untuk kita semua. Dan mohon maaf sahabat keluarga muslim yang mungkin teleponnya atau mungkin yang menghubungi kami tidak bisa kami angkat karena waktu yang begitu singkat. Akhirnya saya Gua Mega Putra mohon undur diri dari hadapan Anda dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.